Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Hah, 4 katamu, seru Mo Luo yang terkaget-kaget. Dia tidak percaya saat dia menatap King Zi yang tersenyum. Dia tanpa sadar berseru, apakah itu berarti kamu juga telah memperoleh simbol leluhur? Namun, mengapa aku tidak bisa mendeteksinya, tanya Mo Luo. Hanya ada 8 simbol leluhur di dunia ini. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mendapatkannya? Selain itu, juga tidak mudah bagi simbol leluhur untuk mengakui kamu sebagai pemiliknya. Tidak semua orang bisa menjadi pemiliknya. Apakah kamu pikir semua orang seberuntung kamu atau Lindong? King Zi menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menjawabnya. Mo Luo mengerutkan kening, lalu, siapa yang memiliki simbol leluhur keempat? Tanya Mo Luo sambil mengerutkan keningnya. Wush! 2 sosok cahaya bergegas dari daerah di bawah ini. Mulan dan tetua Ciyun muncul di samping King Zi dan Mo Luo. Mulan melirik piringan cahaya besar yang menyelimuti langit. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Apakah kamu akan menggunakan benda itu? Tanya Mulan. Ya, Raja Yimo adalah prajurit terkuat mereka. Karena kita telah bertemu satu dengan mereka, kita pasti harus membunuhnya, jawab King Zi. Mata King Zi menyipit. Niat membunuh yang sangat tajam melintas di matanya. Namun, telah dikabarkan juga, bahwa raja ini dapat dihancurkan oleh piringan Raja Penghancur Surgawi dengan 4 simbol leluhur, agar dapat membunuh Raja Yimo. Tetua Ciyun berbicara dengan cara yang agak ragu-ragu. Objek ilahi ini diciptakan oleh Tuan dari simbol leluhur. Saat itu, dunia mengalami musibah besar. Simbol leluhur menggunakan 8 simbol leluhur besar untuk memikat piringan Raja Menghancurkan Surgawi. Setelah itu, piringan cahata menutupi tanah dan membunuh 8 Raja Yimo dalam satu kali gerakan. Jawab King Zi sambil tersenyum. Dia dengan cepat melihat ke arah Mulan dan berkata, kita perlu meminta saudara lelaki Mulan untuk mengeluarkan simbol ancestral keempat, ucap King Zi. Mo Luo dan tetua Ciyun kaget. Mata mereka segera dilemparkan ke arah Mulan. Ekspresi kedua irang itu nampak rumit ketika dia menghela nafas dan melihat tanah di bawah. Ada sosok halus yang terletak di tempat itu. Paus Sage Abadiku memang memiliki simbol leluhur, jawab Mulan. Mo Luo dan Ciyun mengungkapkan ekspresi terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Kemungkinan ini adalah pertama kalinya mereka datang untuk mempelajarinya. Bolehkah aku tahu, simbol leluhur agung apa yang dimiliki klan Paus Sage Abadi kamu? Mo Luo bertanya dengan suara yang dalam. Mulan pun terdiam. Dia dengan lembut berkata, simbol ancestral kematian dan kehidupan, jawab Mulan. Mata Mo Luo menyusut. Suaranya membawa sedikit kejutan. Simbol ancestral kematian dan kehidupan, yang memungkinkan pemiliknya untuk hidup selamanya. Simbol leluhur yang tidak akan pernah dapat dihancurkan, ucap Mo Luo. Tidak ada yang benar-benar hidup selamanya di dunia ini. Bahkan seseorang yang sekuat tuan leluhur simbol akhirnya menghilang dari dunia ini. Oleh karena itu, bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang simbol leluhur yang diciptakan di dunia ini, jawab Mulan sambil tertawa getir. The Life Death Master adalah orang yang merupakan salah satu dari 8 pemilik simbol leluhur agung, dan orang itu adalah leluhur klan Paus Sage Abadi kita. Dia meninggal karena cedera serius saat itu. Klan aku menempatkan mayatnya di bagian terdalam dari Chaotic Dimensi. Ketika kami membersihkan makamnya 100 tahun yang lalu, kami menemukan cahaya yang bersinar darinya. Kemudian, klan kami menemukan telur cahaya hitam dan putih. Selain itu, tubuh leluhur juga telah menghilang bersama dengan simbol ancestral kehidupan kematian, ucap Mulan. Mata Mulan menatap sosok kecil yang halus di tanah dan berkata. Setelah itu, telur itu diam-diam dirawat oleh klan kami, dan seorang gadis kecil akhirnya muncul darinya, tambah Mulan. Mo Luo menghirup udara dingin dan bertanya. Apakah gadis itu, si Mulingshan? Tanya Mo Luo. Ya, Mulan mengangguk. Ini, tetua Ciyun melebarkan mulutnya. Dia bertanya dengan ragu-ragu, apakah gadis itu leluhur klan Paus Sage Abadi kamu, atau simbol ancestral kehidupan kematian? Tanya Ciyun. Mulan tersenyum pahit dan ekspresinya tidak pasti. Dia harusnya menjadi simbol leluhur kematian kehidupan. Ucap Mulan. Berdiri di sampingnya, King Zi pun berkata. Dia melirik Mulan dan melanjutkan. Saat itu, Life Death Master terluka terlalu parah.
Meskipun dia mencoba bereinkarnasi, namun dia gagal untuk melakukannya. Oleh karena itu, Master Kematian Kehidupan seharusnya benar-benar menghilang dari dunia ini, lalu Mu Lingxian terlahir dari telur yang bersinar terang, dia haruslah menjadi simbol ancestral kehidupan kematian yang sebenarnya, ucap King Zi. Simbol leluhur, bagaimana itu bisa menjadi manusia? Tetua Qiyun bertanya dengan tidak percaya. Setiap simbol ancestral itu memiliki rohnya masing-masing. Namun, memang jarang bahwa simbol leluhur akan muncul dalam bentuk manusia. Selain itu, bahkan Mu Lingxian sendiri tidak tahu, bahwa dia adalah simbol leluhur kematian kehidupan. Meskipun leluhur kita telah meninggal, dia jelas memiliki hubungan misterius dengan simbol kehidupan kematian yang misterius. Justru koneksi ini yang menyebabkan kelahiran Mu Lingxian. Mulan menjelaskan. Saat ini, Mu Lingxian memiliki tubuh klan Paus Sage Immortal kami, sambil menjadi simbol leluhur kehidupan kematian pada saat yang sama. Mutasi ini adalah yang pertama dari jenisnya di dunia, tambah Mulan. Mo Luo sangat kagum saat dia mengangguk. Kemungkinan dia tidak mengharapkan simbol ancestral kematian kehidupan untuk menyimpan rahasia seperti itu. Mo Luo membelai dagunya dan berkata, dalam hal ini, itu telah menjelaskan, mengapa gadis itu sangat dekat dengan Lindong. Itu mungkin karena simbol leluhur yang melahap, ucap Mo Luo. King Zi tersenyum dan berkata, ada rumor, bahwa ketika 8 simbol leluhur yang agung dilahirkan pada zaman kuno, simbol leluhur kehidupan kematian adalah yang terakhir kali muncul. Karena terkahir dan lemah, simbol leluhur yang melahap menelannya ke dalam tubuhnya dan memberinya energi. Hanya setelah simbol ancestral kematian kehidupan tumbuh, lalu ia meninggalkan simbol ancestral leluhur, ucap King Zi menjelaskan. Wajah tua tetua Qiyun tampak sangat aneh. Mengapa itu muncul seolah-olah simbol leluhur yang melahap mengandung simbol ancestral kehidupan kematian? Apa hubungan dari keduanya? Tanya Qiyun. Mulan tertawa getir. Hubungan antara leluhur klan aku, Life Death Master, dan Master Devouring, itu cukup canggung selama zaman kuno. Sebagai pemilik simbol leluhur, seseorang akan sedikit banyak dipengaruhi olehnya, jawab Mulan. Mo Luo mengangguk. Dia mengerti hal ini dengan cukup baik, mengingat bahwa dia juga pemilik simbol leluhur. Namun, berita ini jangan sampai tersebar. Meskipun Lingxian adalah simbol leluhur kematian kehidupan, dia belum membangkitkan kekuatan sejatinya. Jadi, jika Yimo datang untuk mempelajarinya, segalanya akan menjadi cukup merepotkan, tambah Mulan. Kamu tenang saja, mengaktifkan King Destroying Heavenly Plate hanya akan membutuhkan pesona 4 simbol ancestral. Tidak perlu mengaktifkan kekuatan mereka. Selain itu, aku juga akan menggunakan kekuatan reinkarnasi aku untuk mengatur gangguan. Oleh karena itu, tidak ada orang lain selain aku yang akan tahu, jawab King Zi. Mulan mengangguk setelah mendengar ini. King Zi berhenti berbicara setelah penjelasannya berakhir. Dia melambaikan tangannya di depan piringan cahaya hijau yang menutupi dunia, dan perlahan-lahan mulai berputar. Piringan cahaya itu seperti permukaan laut yang tak berujung, cahaya hijau segera naik, dan riak yang tampaknya bisa menghancurkan dunia secara diam-diam berkumpul. Raja Tianming dan 2 Jenderal Yimo yang berada di sisi lain dari piringan cahaya, mulai menatap pemandangan ini dengan ekspresi muram. Jelas bahwa nama King Destroying Heavenly Plate memiliki efek jera yang cukup kuat pada mereka. Piringan raja menghancurkan surgawi mungkin kuat, tapi itu membutuhkan pesona dari simbol leluhur. Hanya ada satu simbol leluhur berkobar di sini. Kamu pasti bermimpi jika ingin membunuhku. Ucap Raja Tianming, Ki Iblis melonjak di mata Raja Tianming. Perlahan-lahan dia menyebarkan sepasang sayap iblis di punggungnya, garis-garis ungu emasnya menyebar dan menutupi matahari. Di kejauhan, King Zi mengepalkan tangannya. Piringan cahaya hijau besar ratusan ribu kaki tiba-tiba bergetar dengan lembut. Lapisan cahaya hijau keluar dari tengah piringan cahaya, sebelum sinar cahaya hijau tiba-tiba keluar. Akhirnya, itu berubah menjadi piringan hijau seukuran telapak tangan. Piringan itu seperti bulan purnama, yang terlihat jernih dan indah. Mo Luo, ucap King Zi. Mata King Zi menatap Mo Luo saat piringan hijau muncul, Mo Luo mengangguk dengan sungguh-sungguh. Simbol api di alisnya tiba-tiba terbakar, sebelum api merah terang menembus langit dan melesat ke piringan hijau. Ada garis misterius di piringan hijau saat cahaya nyala bersinar. Simbol misterius diam-diam muncul. Kamu berani menyebutnya King Destroyer hanya dengan pesona satu simbol ancestral berkobar saja, ucap King Tianming sambil tertawa dingin ketika melihat adegan ini. King Zi benar-benar mengabaikan tawa dinginnya. Perlahan-lahan dia menutup kedua matanya, riak tak terlihat diam-diam menyebar dari piringan hijau. Duduk di dalam reruntuhan kota di bawah, Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat piringan cahaya hijau yang menyelimuti langit.
Adegan di dalamnya benar-benar terisolasi, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang sedang terjadi. Sementara itu, langit di sekitarnya juga menjadi sangat gelap, dan sepertinya semua cahaya telah lenyap untuk saat ini. Hah? Lindong mengangkat kepalanya hanya untuk melihat langit, dan mata Lindong tiba-tiba mengeras. Dia bisa mendeteksi riak khusus yang tiba-tiba dipancarkan dari dalam ruang itu sendiri. Selanjutnya, itu segera melilitnya. Dua simbol ancestral dalam tubuhnya memancarkan sedikit getaran setelah dia dibungkus oleh riak itu. Lindong, santai saja. Aku hanya meminjam kekuatan simbol leluhur kamu untuk membunuh Raja Tianming, ucap King Zi. Suara King Zi tiba-tiba bergema di telinga Lindong saat ekspresinya berubah. Ini membuatnya diam-diam menghela nafas dengan lega. Selanjutnya, dia melonggarkan penindasan yang dia lakukan pada simbol leluhur di dalam tubuhnya. Berdengung, cahaya hitam dan petir tiba-tiba mendesing keluar dari tubuhnya setelah Lindong berhenti melawan. Setelah itu, mereka menghilang dalam sekejap. Sungguh sangat kuat, gumam Lindong. Lindong tanpa sadar memuji setelah melihat ini. Dia bisa merasakan bahwa simbol leluhur Thunderbolt di dalam tubuhnya dan simbol leluhur yang melahap telah sangat melemah pada saat ini. Itu sudah jelas, energi mereka telah diekstraksi sebelumnya. Lindong tiba-tiba merasakan fluktuasi aneh muncul di sampingnya, saat dia sedang memuji lalu buru-buru menoleh, dan terkejut saat mengetahui tubuh kecil Mu Lingshan tiba-tiba memancarkan cahaya hitam dan putih yang aneh. Kakak laki-laki Lindong, tetua King Zi mengatakan kepada aku, bahwa dia ingin meminjam kekuatan aku, ucap Mu Lingshan. Kelelahan tampaknya melonjak dalam mata besar Mu Lingshan pada saat ini. Tubuhnya terhuyung dan dia benar-benar jatuh ke arah Lindong setelah mengucapkan kata-kata itu. Lindong buru-buru menangkapnya setelah melihat ini. Namun, ekspresi Lindong berubah drastis ketika tangannya menyentuh tubuh Mu Lingshan, yang memancarkan cahaya hitam dan putih. Ini karena dia mendeteksi energi murni yang melonjak dan tak terlukiskan, yang mengalir deras ke dalam tubuhnya seperti banjir bandang. Energi itu dipenuhi dengan Life Death Ki yang murni. Dua energi yang sama sekali berbeda ini disatukan dengan sempurna. Lindong sedikit terkejut ketika dia menatap Mu Lingshan yang telah jatuh ke dalam pelukannya. Tubuhnya yang kehabisan Yuan Power, sekali lagi dipenuhi dengan energi. Life Death Ki yang tak tertandingi ini sebenarnya telah ditransmisikan dari dalam tubuh Mu Lingshan. Selain itu, yang paling membingungkannya adalah, bahwa energi di dalam tubuhnya tidak mendiskriminasikannya. Apakah ini sebenarnya? Gumam Lindong. Lindong yang bingung memegang tubuh Mu Lingshan yang halus dan lembut. Dia menunduk untuk melihat wajah mungilnya yang indah. Matanya menciut beberapa saat kemudian. Dia bisa melihat simbol hitam dan putih perlahan-lahan muncul di dahi Mu Lingshan. Dia tahu simbol itu. Ini karena, itu adalah salah satu dari 8 simbol leluhur yang agung. Simbol ancestral kematian kehidupan, seru Lindong yang terkejut. Lindong sedikit bingung saat dia menatap simbol cahaya hitam dan putih di dahi Mu Lingshan yang halus. Simbol itu sama kunonya dengan simbol leluhur yang melahap dan simbol leluhur Thunderbolt. Riak unik samar-samar dipancarkan darinya, dan Lindong bisa mendeteksi lonjakan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya, hanya dengan menyerap sedikit riak ini. Di dalam tubuh Lingshan, ternyata menyembunyikan simbol leluhur, gumam Lindong. Setelah beberapa saat, Lindong akhirnya pulih kembali. Segera, dia kehilangan kata-kata. Ketika dia pertama kali bertemu Mu Lingshan saat itu, dia samar-samar merasakan gerakan yang tidak biasa dari simbol ancestral leluhurnya. Sensasi yang tidak biasa ini jelas disebabkan oleh Mu Lingshan. Pada saat itu, Lindong menduga bahwa Mu Lingshan mungkin terkait dengan simbol leluhur yang melahap. Namun, dia tidak menyangka, bahwa salah satu dari 8 simbol ancestral agung, simbol ancestral kehidupan kematian, sebenarnya tersembunyi di dalam tubuhnya. Ini sebenarnya adalah simbol ancestral kematian kehidupan, ucap Yan. Suara pemahaman tiba-tiba terdengar di dalam hati Lindong saat dia menghela nafas. Itu adalah Yan, yang telah menghilang cukup lama. Kamu masih hidup, ucap Lindong yang merasa sedikit tidak senang pada orang ini, yang telah menghilang agak lama. Dia berbicara agak kasar setelah melihat orang ini muncul. Setelah semuanya, dia tidak menunjukkan dirinya ketika Lindong menjalani banyak perkelahian mematikan sebelumnya. Hanya setelah ancaman-ancaman ini dinetralkan, akhirnya dia muncul. Batu leluhur secara bertahap telah pulih, dan aku kadang-kadang akan tertidur. Hahaha, bukankah akan lebih baik untuk mengandalkan kekuatanmu sendiri, jawab Yan sambil tertawa. Lindong memutar matanya. Dia sudah berada di pintu kematian beberapa kali sendirian hari ini. Orang ini benar-benar tak tahu malu, pikir Lindong. Gadis itu bukan pemilik simbol leluhur, ucap Yan. Hah, Lindong terkaget-kaget.
Simbol di kepala Mu Linshan adalah Life Death Ancestral Symbol. Simbol ancestral kematian kehidupan adalah bentuk sejatinya, itu tidak mengherankan, bahkan aku tidak menemukan identitasnya saat itu. Ini sebenarnya karena mutasi unik ini, ucap Yan sambil menghela nafas dengan takjub. Linshan, apakah dia sebenarnya simbol ancestral kematian kehidupan? Bagaimana mungkin, ucap Lindong sambil menyusutkan matanya. Bahkan dengan temperamennya yang tenang, masih ada ekspresi tidak percaya yang muncul di wajahnya. Prosesnya cukup rumit, tetapi itu adalah kebenaran. Tidak heran kalau dia memilih kabur denganmu saat itu. Itu karena dia adalah simbol ancestral kematian kehidupan, ucap Yan. Segera, dia melihat keraguan di wajah Lindong, dan dia mulai menjelaskan hubungan antara simbol leluhur yang melahap dan simbol leluhur kematian kehidupan. Ekspresi Lindong menjadi sedikit menarik setelah mendengar penjelasannya. Dia tertawa datar. Dengan kata lain, sepertinya simbol leluhur yang melahap adalah induk dari simbol ancestral kematian kehidupan, ucap Lindong. Dari sudut pandang kamu, manusia, itu dapat dianggap seperti itu. Selama zaman kuno, hubungan antara Master Kematian Kehidupan dan Master Devouring agak rumit karena hal ini. Seolah-olah ia tampaknya teringat sesuatu, ucap Yan, suara Yan menjadi sedikit aneh. Lindong membuka mulutnya. Dia menggosok kepala kecil Mu Linshan dengan tangannya. Meskipun masalah ini cukup mengejutkan, dia tetap memilih untuk menerimanya. Tidak masalah orang seperti apa Mu Linshan ini, dia tetap sebagai gadis kecil yang lincah dan imut yang diketahui Lindong, pikir Lindong. Itu hanya putih yang pendek sejak aku pergi, tetapi kamu telah bertemu Yimo tingkat seperti ini, peringkat Raja Yimo. Sudah bertahun-tahun sejak aku bertemu satu. Yan tampaknya telah mendeteksi aktivitas di tempat ini, saat ia perlahan-lahan berkata. Satu Raja peringkat Yimo dan 3 peringkat Jenderal Yimo. Line up ini cukup menakutkan, balas Lindong sambil tertawa pahit. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. King Zi dapat menangani mereka. Aku bisa merasakan riak piringan raja menghancurkan surgawi. Secara kebetulan, ada 4 simbol ancestral yang hadir di tempat ini. Dengan pesona simbol leluhur, sangatlah mungkin untuk membunuh seorang Raja Yimo, ucap Yan. Piringan raja menghancurkan surgawi katamu, seru Lindong kaget. Ini adalah item ilahi peringkat ke-6 dari daftar peringkat objek ilahi kuno. Ini sangat kuat dan telah membunuh banyak Raja Yimo sebelumnya, jawab Yan. Lindong diam-diam terdiam. Sepertinya King Zi benar-benar siap. Namun, dia benar-benar menjadi penasaran untuk mengetahui betapa mengerikannya objek ilahi yang dapat membunuh seorang Raja Yimo, ketika benda itu dilepaskan sepenuhnya. Meskipun Lindong tahu, bahwa batu leluhur di dalam tubuhnya adalah peringkat yang lebih tinggi di posisi kedua, orang ini terluka parah. Oleh karena itu, ia masih tidak dapat melepaskan kejayaannya dari zaman kuno, bahkan sampai sekarang, pikir Lindong. Karena piringan raja menghancurkan surgawi telah muncul, kemungkinan pertarungan ini sudah diputuskan. Raja Yimo tidak akan bisa menghalanginya. Karenanya, tidak perlu khawatir. Ucap Lindong sambil tersenyum pahit. Tidak ada gunanya baginya untuk khawatir tentang pertarungan di tingkat seperti itu. Sekarang yang bisa dia lakukan adalah berharap, bahwa kebenaran itu seperti apa yang dikatakan Yan, dan bahwa tetua King Zi akan dapat menghabisi Raja Yimo itu. Kalau tidak ada dari mereka di sini yang bisa melarikan diri, pikir Lindong. Piringan cahaya berwarna hijau di langit yang jauh memisahkan langit dan tanah. Kelompok King Zi berdiri di atas piringan cahaya. Sementara itu, di atasnya ada piringan hijau yang perlahan-lahan berputar. Senyum tiba-tiba naik di wajahnya saat dia dengan lembut mengepalkan tangan panjangnya. Setelah dia mengepalkan tangannya, sangatlah mungkin untuk melihat piringan hijau besar 100.000 kaki tiba-tiba bergetar. 3 tembakan cahaya ke arah langit, dan menembak ke piringan hijau. Bersenandung, piringan hijau tiba-tiba bergetar intens setelah 3 sinar cahaya menembak ke piringan hijau. Simbol yang tidak jelas pada piringan hijau menjadi semakin jelas, dan menutupi seluruh piringan hijau. Piringan hijau menjadi semakin jernih setelah simbol yang tidak jelas menutupinya. Ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi dan hancur. Banyak riak kecil yang terlihat oleh mata telanjang dipancarkan, menyebabkan seluruh tempat bergetar. Simbol penghancur raja, seru Raja Tianming. Raja Tianming yang telah mengamati aktivitas tempat ini, melihat simbol yang secara perlahan muncul di piringan hijau. Ekspresinya berubah drastis ketika dia tanpa sadar meraung. Bagaimana ini mungkin, seru Raja Tianming dengan marah. King Zi, sepertinya kamu sudah mempersiapkannya. Kamu benar-benar dapat membiarkan raja ini dihancurkan oleh piringan surgawi, yang menerima pesona dari 4 simbol leluhur. Teriak Raja Tianming. King Zi tersenyum menatap Raja Tianming,
yang ekspresinya akhirnya berubah, lalu dia berkata, karena sangat jarang peringkat dari Raja Yimo untuk muncul. Secara alami, aku harus memperlakukan kamu dengan istimewa, jawab King Zi. Mundur, teriak Raja Tianming. Ekspresi Raja Tianming berubah dengan cepat. Dia sangat tegas ketika dia segera mengeluarkan raungan. Kedua Jenderal Yimo itu dengan cepat mengangguk setelah mendengar teriakannya. Bahkan dengan kekuatan besar mereka bisa merasakan perasaan kematian dari piringan hijau jernih. Fluktuasi yang dipancarkannya benar-benar dapat menghancurkan mereka. Aura iblis mengerikan menyapu keluar dari tubuh Raja Tianming. Setelah itu, mereka mengepakkan sayap mereka dan ruang di belakang mereka terbelah. Mencoba untuk melarikan diri ya, ucap Mo Luo. Mo Luo tertawa dingin setelah melihat ini. Kemerahan cerah muncul di wajahnya. Dia meraih dengan tangannya yang besar, sebelum nyala api merah yang menyala tak berujung keluar darinya. Mereka dengan cepat berubah menjadi lautan api yang menyapu ke arah trio Raja Tianming, yang memaksa mereka untuk tidak punya pilihan selain mundur. Ekspresi King Zi tenang. Saat dia menatap piringan hijau yang indah, kedua tangannya membentuk serangkaian segel yang menyilaukan. Setelah itu, piringan cahaya hijau mulai bergetar secara perlahan. Itu mulai bergeser sebelum terkunci pada trio Raja Tianming di kejauhan. Piringan raja menghancurkan surgawi, penghancuran raja. Gumam King Zi. Suara samar terdengar dari mulut King Zi. Dalam sekejap, niat tajam dan membunuh menyebar di langit. Bang! Piringan hijau bergetar kuat. Simbol yang hanya terlihat sebagian, mulai bergoyang-goyang seperti cacing tanah di atas piring. Lapisan demi lapisan kekuatan mengerikan dengan cepat terakumulasi di tengah piringan hijau tersebut. Pada saat berikutnya, piringan hijau mulai bergetar. Sebuah laser cahaya seukuran kepala manusia meletus darinya. Wush! Sinar laser cahaya itu tampak sangat cemerlang, dan sepertinya itu adalah cairan yang kental. Tidak ada suara yang dibuat dimanapun itu berlalu, dan bahkan riak sedikit pun terbentuk di udara. Namun, ketakutan naik di wajah Raja Tianming ketika dia melihat sinar itu. Sinar cahaya sepertinya tidak cepat. Namun, Raja Tianming sadar, bahwa tidak mungkin dirinya bisa mengelak. Iblis akan dibunuh ketika piringan raja menghancurkan surgawi muncul. Ekspresi Raja Tianming berubah drastis. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi ketakutan. Kedua tangannya terulur saat dia langsung meraih dua Jenderal Yimo di sampingnya. Setelah itu, aura iblis melonjak ketika dia membanting telapak tangannya ke depan. Ekspresi terkejut muncul di wajah kedua Jenderal Yimo. Namun, bahkan sebelum mereka bisa mencoba melarikan diri, sinar cahaya hijau yang cemerlang sudah turun. Akhirnya, orang bisa mendengar suara percikan yang samar. Mereka merasakan sakit di alis mereka, sebelum sinar cahaya hijau menembus kepala mereka. Bas-bas. Darah mengalir dari alis mereka. Aura iblis yang seperti monster di tubuh dua jenderal besar Yimo dengan gila segera menghilang. Segala sesuatu di dalam tubuh mereka benar-benar hancur, ketika seberkas cahaya giok menembus tubuh mereka. Aura kematian menyelimuti mereka. Segera setelah itu, retakan mulai muncul di wajah mereka dan melebar 1 inci secara perlahan-lahan. Dua jenderal besar Yimo terbunuh dengan cara yang begitu sederhana karena sinar kecil itu. Setelah dia mendorong dua bawahannya ke pintu kematian mereka, tidak ada sedikit pun kesedihan di wajah Raja Tianming. Matanya seram saat dia melihat dua tubuh yang retak di depannya. Sinar cahaya hijau di tempat itu terus terbang ke arahnya tanpa menurunkan kecepatannya, bahkan setelah menembus tubuh mereka. King Zi, tidak akan mudah untuk membunuhku, teriak Raja Tianming. Raja Tianming meraung ke langit. Rambutnya tersebar dan dia tidak lagi terlihat tenang seperti sebelumnya. Sayap iblis ungu emas besar di punggungnya diperpanjang. Aura mengerikan yang menutupi sinar matahari, saat seteguk darah yang mengandung warna emas diludahkan. 10 lapisan neraka miasma, teriak Raja Tianming. Darah emas tiba-tiba meledak, dan aura iblis yang sangat jahat segera menyebar. Akhirnya, ruang itu sendiri pun meledak. Orang bisa mendengar ledakan keras, saat 10 gerbang neraka hitam muncul di depan King Tianming. Bang bang bang, sinar cahaya hijau terus menembak ke depan dengan kecepatan yang sama. Gerbang neraka jahat meledak satu demi satu saat cahaya hijau melintas. Raja Tianming, terimalah hukumanmu. Dunia ini bukan milik bangsamu, ucap King Zi. Mata King Zi perlahan-lahan berubah dingin. Tiba-tiba saja, dia mengepalkan tangannya di depan gerbang neraka terakhir yang ada di depan Raja Tianming, yang pecah pada saat ini. Aura iblis menyebar, sementara cairan giok seperti sinar cahaya hijau menembusnya. Itu tiba dengan cepat di depan mata Raja Tianming yang terkejut, sebelum akhirnya berdesing di dalam hatinya.
Tiba-tiba, 2 tubuh Raja Tianming tiba-tiba membeku, sementara aura iblisnya yang mengerikan juga mulai melemah dengan kecepatan yang mengejutkan, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.